duduk. Untuk saudara-saudara yang merasa mempunyai situasi yang sama, mungkin hal-hal yang tidak mudah ini terjadi. Saudara-saudara terkasih, mungkin kita pernah mengalami situasi yang seperti dua murid ini. Satu bernama Kleopas, ya. Dua murid ini, yang satu tidak diberi nama. Kadang dalam retret atau dalam dalam pertemuan-pertemuan, yang satunya boleh dipakai nama sendiri, boleh, gak apa-apa. Anggap saja itu kita. Nah, mungkin dalam keadaan seperti itu, sambil ngomel, merasa tidak nyaman hati, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa sih hidup ini kok gini-gini banget? Tuhan itu ada di mana? Atau Tuhan itu kemana? Kalau wifi aja ada sinyalnya, kenapa Tuhan tidak ada sinyal gitu ya? Tidak ada tanda-tanda. Itulah yang terjadi pada dua murid dalam Injil. Persis demikian. Mereka sedang jalan ke Emmaus, sebuah desa, sambil full curhat penuh, kecewa, sedih, bingung. Itulah yang terjadi dengan kedua murid ini. Dan yang paling ironis, Yesus itu sudah berjalan dengan mereka, bersama dengan mereka, jalan bersama. Kalau secara ilmu gereja, Tuhan itu bersama-sama gereja terus, dan dikatakan sampai akhir zaman. Artinya bahwa Yesus itu ada di sebelah mereka, tapi mereka tidak sadar. Kita bisa bayangkan Tuhan sendiri menjadi teman seperjalanan, tapi dianggap orang asing. Kalau ini difilmkan, mungkin penonton akan berteriak, "Woi, itu Yesus." Ya, kalau kita nonton film itu, kalau kita sok tahu kan kadang-kadang seperti itu ada Yesusnya. Tapi jujur saja, kita juga mungkin sering demikian. Jangan salahkan mereka, karena ternyata kita pun tidak jauh seperti mereka. Padahal mungkin Tuhan itu sedang duduk di sebelah kita. Silahkan pandang sebelahnya. Kenal atau tidak kenal, siapa tahu itu Tuhan gitu ya. Siapa tahu. Dan melalui siapa Tuhan itu hadir? Bisa menjadi melalui orang tua, melalui teman, melalui komunitas, atau ketika kita berada di ruang sakramen tobat, ya, itu kemudian kita mendapatkan teman karena merasa bahwa Tuhan begitu mendengarkan kita. Atau kesempatan kecil apapun yang mungkin kita abaikan, tidak atau kurang kita perhatikan. Yang menarik, mereka baru sadar ketika pemecahan roti. Ekaristis banget ya. Bukan karena ada mujizat heboh, ya, bukan mujizat heboh atau ada suara tiba-tiba dari langit gitu ya, sangat hebat mungkin begitu. Tapi dari hal yang sederhana, sesuatu yang mungkin tidak kita bayangkan. Mungkin ngobrol-ngobrol, bapak-bapak atau ibu-ibu juga terkadang senang dengan ngopi bareng, ngobar. Artinya Tuhan situ sering menyamar dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal yang biasa. Masalahnya, apakah kita mencari Tuhan? Masalahnya kita sering mencari Tuhan yang dramatis, heboh. Padahal dia datang dengan cara yang minimalis.
Mari sekarang kita melihat Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul, bacaan pertama tadi. Dulu Petrus dan teman-teman itu takut, ragu-ragu, bahkan menyangkal. Menyangkal siapa? Menyangkal Yesus. Tapi kemudian sekarang yang terjadi dalam kisah tadi, khotbah di depan umum, pasti tanpa mic begitu ya. Saya kalah, mereka tanpa mic, kuat suaranya, dan runut gitu ya. Sama seperti dua murid Emmaus ini. Apa yang berubah? Yang berubah adalah mereka atau dia, Petrus dalam hal ini, sadar bahwa fakta Yesus itu hadir, Yesus itu hidup, menjadi bagian hidup mereka. Ini nyambung dengan panggilan hidup Kristiani. Minggu depan itu adalah minggu panggilan, tapi saya sepil sedikit begitu ya. Minggu depan itu minggu panggilan, kami para imam tidak diberi kesempatan, yang diberi kesempatan cerita tuh nanti para suster begitu ya, karena cari-cari yang lain, karena kalau pastor kan sudah biasa, mungkin para umat juga bosan ya, karena pasti cerita-cerita demikian. Kadang kita berpikir panggilan, pelayanan itu kalau sudah suci, kalau sudah cukup ilmunya katakan atau buat yang hidupnya sudah rapi, tertata dan sebagainya. Ternyata tidak. Saya mengambil dua contoh karena saya senang dengan generasi muda. Yohanes Bosco, Don Bosco selalu disebutnya. Dia melayani anak muda dengan cara yang enggak biasa, beda. Bukan ceramah panjang, tetapi dengan cara bermain dengan anak-anak, bercanda, lalu membuat anak-anak itu betah main sepak bola. Ada sebuah gambar tentang Yohanes Bosco ini, saya ingat baca di seminari dulu, gambarnya tuh dia main sepak bola dengan anak-anak muda. Jadi bayangkanlah bahwa orang bisa masuk surga itu karena sering diajak orang main sepak bola, nggak kebayangkan? Itulah Don Bosco. Siapa bilang jalan kekudusan itu harus serius? Ternyata tidak. Lalu Carlo Acutis yang relikuinya pernah mampir di ruangan di sebelah sini. Ini generasi wifi dan coding. Dia nggak khotbah di mimbar, tidak, karena hanya anak muda. Tapi dia membuat website tentang Ekaristi. Dan dia mengatakan bahwa Ekaristi itu jalan tol menuju surga. Saya nggak tahu bagaimana idenya itu, tapi sangat dekat dengan zaman kita. Boleh demikian? Boleh. Padahal kalau kita bayangkan, kita bandingkan, kita ini kadang-kadang ibarat sudah di jalan tol itu, tetapi terlalu lama berhenti di rest area. Istilah saya begitu. Banyak distract, banyak yang membuat kita teralihkan. Dari sini mari kita belajar. Dua orang suci ini, Don Bosco dan Carlo Acutis. Tuhan itu tidak menunggu kita sempurna. Enggak apa-apa, berantakan pun Tuhan panggil. Pelayanan itu sesuatu yang mempunyai makna tersendiri ketika kita sudah melaksanakannya. Tuhan pakai apa yang kita punya sekarang. Anda suka bermain, bisa jadi itu jalan pelayanan. Saya minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu ke sekolah Angela itu bersama anak-anak. Rasanya melihat mereka itu masa depan gereja terbentang luas. Atau suka teknologi, ternyata ini bisa jadi sarana pewartaan juga. Bahkan suka berkumpul, ngopi atau apapun, olahraga juga bisa jadi tempat membangun relasi, pewartaan yang bisa kita masukkan. Dulu saya punya komunitas
olahraga, jalan kaki, trekking, dan bersepeda. Gak pernah tuh ditanya agamanya apa. Dan kebetulan komunitas kami, komunitas yang multi agama, multi etnis. Dan saya senang. Jadi panggilan itu bukan pertama-tama soal jadi apa saya nanti. Tetapi hari ini bersama dua orang Emmaus ini, Kleopas dan temannya. Hari ini saya mau mengajak jalan bersama Yesus. Atau dalam pertanyaan juga reflektif. Maukah saya berjalan bersama Yesus? Supaya menemukan, ya, sama seperti mereka itu. Karena seringkali masalahnya Tuhan tidak memanggil, tapi kita sedang mode silent, atau gambar pesawat itu ya, tidak respon, atau pura-pura tidak ada sinyal, tidak ada cara untuk mengaksesnya. Akhirnya mari kita bayangkan, kalau hari ini Yesus datang dan jalan di samping kita, apa yang kita buat? Apakah kita akan sungguh mengenali Dia, atau malah bilang, maaf ya, saya lagi sibuk Tuhan, atau maaf Yesus, saya lagi sibuk, nanti saja. Kita diajak memohonkan rahmat ini. Hati yang makin peka seperti kedua murid Emmaus. Saat akhirnya kemudian mereka sadar, ngeh. Keberanian seperti Rasul Petrus, keceriaan seperti Yohanes Bosco, kesederhanaan tapi juga teknologis gitu ya, seperti Carlo Akustis. Supaya hidup kita bukan cuma jalan-jalan, tapi jalan bersama Yesus. Benar-benar berjalan bersama Tuhan, dan yakinlah bahwa berkat-Mu, berkat kita, itu semua akan berlimpah.